Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan ceria. Oke anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Yang pertama ada muatan bahasa Indonesia. KD 3.2 menggali isi teks penjelasan ilmiah yang didengar dan dibaca. KD 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Kamu dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca sungguh-sungguh. Nanti kalian juga bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yuk anak-anak, mari kita baca teks di samping ini. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur diproduksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun, perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Anak-anak ibu, setelah kita membaca teks yang tadi, mari kita kerjakan soal berikut. Yang pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi? Ada yang bisa? Ya, benar sekali. Jawabannya, kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. Untuk soal kedua, ketiga, keempat, dan kelima, anak-anak kerjakan di buku tugas ya. Soal kedua, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Soal ketiga, mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Soal keempat, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Dan soal yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Anak-anak kerjakan soal tersebut di buku tugas masing-masing ya. Anak-anak, setelahnya adalah muatan PPKN. Di muatan PPKN ini terdapat KD 1.3, 2.1,
2.3, 3.3, dan 4.3. Untuk KD 1.3 yaitu mensyukuri keragaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 2.3 bersikap toleran dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. KD 4.3 mengampanyekan keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Anak-anak, potensi yang terus diasah dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah akan mengantarkan seseorang ke gerbang kesuksesan. Kesuksesan tersebut dapat diwujudkan melalui gerbang perekonomian. Keberhasilan usaha ekonomi membawa manfaat banyak orang. Serta keberhasilan usaha ekonomi juga membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, maka masyarakat akan sejahtera. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran Mang Somat yang ada di pembelajaran 2? Nah, yuk kita kerjakan untuk pertanyaan-pertanyaan tentang Mang Somat yang ada di pembelajaran 2. Soal pertama, apa dampak usaha Mang Somat bagi warga di sekitar? Ada yang tahu anak-anak? Ya, betul. Isinya, kemajuan usaha Mang Somat mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan. Untuk soal kedua, ketiga, keempat, dan kelima, nanti anak-anak mengerjakan di buku tugas ya. Untuk soal berikutnya, mengapa usaha Mang Somat meningkatkan perekonomian warga? Berikutnya, apa dampak dari kegiatan Mang Somat bagi perekonomian Indonesia? Selanjutnya, mengapa usaha Mang Somat bisa mengharumkan nama Indonesia? Dan yang terakhir, sikap berbagi apa yang bisa kita contoh di cerita Mang Somat? Baiklah anak-anak, sekian dari Ibu. Apabila ada yang kurang dimengerti, bisa langsung komen di bawah kolom komentar. Oke anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.